rekan-rekan guru hebat yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat SD 17 Buton. Alhamdulillah hari ini terima kasih telah diberikan kesempatan waktu untuk saya membagikan pemahaman saya terkait modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 17 Buton. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024 adalah bagian dari tugas kami, saya Ahmad Edi dari guru SDN 17 Buton. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita akan mulai berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif di SDN Negeri 17 Buton. Tujuannya adalah pertama hari ini kita bisa memahami arti budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami konsep fungsi budaya positif. Dalam hal ini ada beberapa kata kunci, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Kemudian terakhir adalah pengalaman saya berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang telah menerapkan konsep-konsep fungsi budaya positif di kelas dan di rumah. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang arti budaya positif. Nah, jadi menurut Bapak Ibu kira-kira apa itu arti pengertian dari budaya positif? Dan mungkin dalam hal ini di sekolah ya. Apa arti dari budaya positif? Ya, budaya positif Bapak Ibu, ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa mungkin saya mengingatkan Bapak Ibu ya, budaya positif adalah di sini ada banyak pilihan. Yang pertama itu bisa diartikan serangkaian nilai, norma dan kebiasaan yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Kemudian arti yang kedua adalah budaya positif itu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran dan perkembangan karakter murid. Kemudian yang ketiga, budaya positif adalah upaya kolektif menyeluruh dari warga sekolah untuk menciptakan atmosfer yang aman, nyaman dan penuh dukungan di mana semua warga sekolah dapat berkembang. Nah, jadi ini adalah bagian dari definisi atau arti dari budaya positif. Mungkin dalam hal ini adalah di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, selanjutnya penjelasan pemahaman terkait konsep-konsep kunci dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi ini perubahan paradigma belajar adalah pergeseran dari pendekatan tradisional yang berfokus pada guru sebagai pusat pembelajaran menuju pendekatan yang lebih berpusat pada murid. Jadi kalau konsep dulu itu guru itu adalah sumber belajar, tapi sekarang ini enggak. Sekarang ini diarahkan pemahaman itu bergeser, dia lebih memberikan penjelasan bahwa pendekatan yang lebih berpusat pada diri, semua aktivitas kita itu adalah berpusat pada murid. Dalam paradigma baru ini, murid dianggap sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Jadi mungkin saat ini posisi kita sebagai guru adalah kita sebagai fasilitator, menyiapkan, melengkapi semua kebutuhannya supaya bisa memberikan anak didik kita bisa berkembang. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran dari kesalahan dan mendorong perilaku yang baik melalui dukungan dan penguatan positif daripada hukuman. Jadi mungkin pengertiannya mengurangi hukuman tapi lebih banyak memperbanyak ya tindakan positif dukungan. Fokusnya adalah membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi nanti ketika ada anak yang salah yang kayak gitu, mungkin lebih banyak diskusi, ditanya ya bagaimana hal-hal yang ingin dirubah perilakunya ke depannya supaya bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dalam konteks pendidikan merujuk pada dorongan atau alasan dibalik tindakan seseorang. Dalam disiplin positif, motivasi ini sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti rasa aman, penghargaan, kasih sayang, dan rasa memiliki, dan pemenuhan diri. Guru perlu memahami motivasi murid yang dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan motivasi mereka dengan cara yang efektif. Ya, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam modul ini mencakup kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, rasa memiliki, dan pemenuhan diri. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, murid cenderung menunjukkan perilaku yang positif dan motivasi yang tinggi untuk belajar. Sebaliknya, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, murid dapat menunjukkan perilaku yang menantang. Jadi mungkin di dalam pembelajaran kelas kita mungkin kebutuhan dasar ini mungkin ya harus dipenuhi, rasa aman, rasa memiliki, ada kasih sayang di dalam ruang kelas kita, maka di situ ya anak-anak akan merasa nyaman dan betah di dalam ruang kelas kita. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan dalam menangani perilaku murid yang salah dengan cara mengembalikan atau memperbaiki hubungan yang rusak akibat perilaku tersebut. Restitusi mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ini juga mencakup proses refleksi diri, di mana murid diajar untuk memiliki tindakan mereka dan memilih tindakan yang lebih baik di masa depan. Jadi posisi kontrol restitusi ini, misalnya ada sebuah kasus di kelas kita, yang mungkin lebih banyak kita ditanya ini siswa bagaimana cara ada solusi, bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa, oleh murid. Kemudian yang ke-6, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai atau prinsip yang dipegang bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan murid yang menjadi panduan dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian penjelasan segitiga restitusi adalah model yang membantu dalam memfasilitasi proses restitusi yang terdiri dari 3 langkah: stabilisasi emosi, identifikasi kebutuhan yang mendasar perilaku, dan pencarian solusi yang dapat memulihkan hubungan dan memperbaiki situasi. Jadi mungkin keyakinan kelas ini mungkin hal-hal nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi mungkin saling menghormati, itu adalah bagian dari keyakinan kita. Berbicara yang sopan dengan sesama murid, dengan guru, itu adalah bagian dari keyakinan kelas kita. Kemudian di sini terakhir dari Bapak Ibu guru, pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif di kelas. Di sini setelah menerapkan konsep-konsep dari budaya positif, saya melihat perubahan yang signifikan dalam dinamika kelas. Pendekatan disiplin positif membuat murid lebih terbuka dan siap untuk belajar dari kesalahan mereka. Saya juga melihat bahwa dengan memenuhi kebutuhan dasar murid, terutama kebutuhan akan rasa aman dan penghargaan, murid menjadi lebih termotivasi dan terlibat aktif, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya juga misalnya ketika ada murid yang berperilaku kurang baik, saya mencoba menerapkan posisi kontrol restitusi dan mengajak mereka berdiskusi tentang alasan dibalik perilaku tersebut dan mencari solusi bersama. Hasilnya, hubungan komunikasi saya dengan murid menjadi lebih baik dan mereka lebih mudah diarahkan. Terakhir ini kalau di rumah ini adalah penerapan konsep ini di rumah juga memberikan dampak positif, terutama dalam berinteraksi dengan anggota keluarga. Dengan memahami motivasi perilaku dan kebutuhan dasar, saya dapat berkomunikasi lebih efektif dan mendukung anggota keluarga lainnya. Misalnya ketika menghadapi konflik kecil, saya mencoba untuk tidak langsung bereaksi negatif, tetapi lebih fokus pada identifikasi masalah dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan pemahaman saya menyampaikan
modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu guru hebat di SDN 17 Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad Edi yang saya hormati, alhamdulillah telah membawakan materi tentang budaya positif tadi. Ya, mudah-mudahan dengan penyajian budaya positif ini khususnya di sekolah kita akan membawa dampak yang sangat baik untuk sekolah kita. Ya, utamanya mungkin akan bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya merugikan sekolah atau hal-hal yang sifatnya merugikan anak-anak yang lain. Iya, karena dengan penerapannya budaya positif ini sangat penting sekali. Misalnya anak-anak sudah bisa tahu bahwa ternyata dengan kita berbudaya positif, seperti antara lain contohnya, kalau kita lewat di depan guru harus mengulurkan tangan atau menyapa atau setidaknya harus pamit. Kemudian begitu juga kalau kita meminta sesuatu kepada guru atau kepada sesama teman itu harus kita izin, kalaupun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Itu semua termasuk contoh-contoh daripada budaya positif. Dan ini akan kelihatan seandainya kita punya anak-anak siswa kita ini dia terapkan dari sekarang, dari SD kita khususnya di SD 17 Buton ini, insya Allah mereka akan terbiasa sampai di SMP, bahkan sampai di perguruan tinggi mereka tetap melaksanakan yang namanya budaya positif itu sendiri. Dan salah satu poin pentingnya itu adalah mengurangi kenakalan remaja. Iya, diawali dengan budaya positif. Ya, seperti di SD sekarang, insya Allah seterusnya baik anak-anak kita maupun keadaan di sekitar kita aman semua. Ya, dengan penerapannya budaya positif. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih atas segala apa yang di penerapannya, dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.